Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan dan orang ketiga akan menjadi musuh bebuyutan selamanya. Banyak orang yang dari saling membenci, bermusuhan, ya. Misal ketika kuliah bersaing terus, tidak akur, ya, dan seterusnya. Tetapi ternyata semakin dewasa, lulus kuliah, bekerja, mereka menyadari bahwa kebencian yang mereka tunjukkan itu justru berasal dari rasa cinta. Jadi manusia itu bisa begitu. Dia mencintai dan punya ketertarikan kepada seseorang. Tetapi untuk menyembunyikan perasaan cintanya itu, maka dia menampilkan sikap menjauh, memusuhi, membenci. Nah, jadi setelah menyadari bahwa sebenarnya rasa benci itu adalah cara mereka menyembunyikan perasaan cinta, setelah itu menikah. Ya. Dan ada pula orang yang saling mencintai. Kita bisa melihat misal ketika akan menikah itu, persiapan pernikahannya saja sudah luar biasa, ya. Foto preweddingnya juga cakep banget, mahal banget. Undangan pernikahannya juga luar biasa, bagusnya, terlihat sangat mewah. Pesta pernikahan yang megah, ribuan tamu undangan, bahkan souvenirnya pun berharga sangat mahal, dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanannya, baru beberapa bulan atau beberapa tahun, kemudian mereka bercerai. Dan perceraiannya pun terlihat drama banget, ya. Terlihat kebencian yang amat sangat besar. Dan setelah itu mereka menjadi musuh bebuyutan. Sudah tidak mau saling menyapa, sudah tidak mau ketemu, saling menghindar, dan seterusnya. Nah, jadi dari yang benci luar biasa malah kemudian menikah, dari yang saling mencintai kemudian bercerai dan menjadi musuh bebuyutan. Dan disitulah tandanya kita akan melihat bahwa mantan yang begitu tergila-gila kepada orang ketiga, begitu membanggakan orang ketiga. Kan orang biasanya kalau selingkuh itu, ya, kalau mengkhianati itu kan malu, ya, untuk memamerkan pasangannya. Tapi ini kan tidak. Mantan terlihat begitu bahagia, mantan terlihat begitu bangga memiliki orang ketiga ini, yang kemudian dia pamerkan terus-menerus di media sosialnya. Nah, maka di situ kita bisa melihat tanda-tanda bahwa mantan dan orang ketiga ini akan menjadi musuh bebuyutan. Apa tandanya? Tadi, mantan tergila-gila kepada orang ketiga. Sudah tidak peduli lagi dengan segala cara yang kita lakukan agar dia tidak mengkhianati kita. Mungkin kita sampai memohon-mohon agar dia
mau kembali kepada kita, tapi dia tetap mencampakkan kita begitu saja. Dia melupakan kita, tidak pernah mau mengakui kita, dan kemudian dia pergi bersama orang ketiga, idamannya tadi, ya. Yang kedua tandanya, mantan sanggup mengorbankan apa saja demi mendapatkan cinta orang ketiga ini. Maka kita lihat kan, banyak tuh di antara misal para suami itu yang selingkuh dengan orang ketiga. Dia korbankan apa saja, sampai masa depan anaknya pun dia tidak peduli lagi. Yang penting dia bisa bersama dengan selingkuhannya itu. Ya, bahkan mungkin di tempatnya bekerja, ya, dia dimarahi oleh bosnya, dia disuruh kembali kepada istrinya, kepada keluarganya, dan seterusnya. Dia tidak peduli. Kalau perlu resign, keluar dari tempat kerja, kan masih bisa cari pekerjaan lain. Nah, jadi dia mengorbankan segalanya demi agar bisa bersama dengan selingkuhannya itu tadi, ya. Jadi dia betul-betul sudah dibutakan dengan perasaan cintanya. Dan yang ketiga, mantan ini, kalau kita lihat-lihat postingannya di media sosialnya bersama orang ketiga, dia terlihat begitu bahagia. Bukan bahagia yang biasa, amat sangat bahagia bersama selingkuhannya tadi. Ya, orang bahagia posting di media sosial ya mungkin 2 hari sekali kan gitu. Tetapi ini enggak. Pagi, sore, siang, malam, pokoknya kebersamaannya dengan orang ketiga dimanapun, kapanpun, akan selalu dia posting di media sosialnya tadi, ya. Nah, maka 3 tanda ini menunjukkan bahwa mantan dan orang ketiga akan menjadi musuh bebuyutan. Karena apa? Karena cinta yang berlebihan itu akan berubah menjadi kebencian yang berlebihan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau cintai itu menjadi orang yang paling engkau benci. Wa baghid baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, maka mantan, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau cintai itu akan menjadi orang yang paling engkau benci. Ya, mantan saat ini mencintai orang ketiga itu dengan cara yang amat sangat berlebihan, maka itu adalah tanda bahwa mantan dan orang ketiga juga akan saling membenci dengan cara yang berlebihan, akan menjadi musuh bebuyutan. Mantan akan kapok betul, tidak mau lagi ketemu dengan orang ketiga, begitupun orang ketiga betul-betul kapok dan tidak akan pernah mau lagi ketemu dengan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.